Shalom terus sekalian, pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 47. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah saudara, dalam kisah yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ketujuh ini, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mendengarnya tentang mengapa ada perbedaan, ya, di dalam sikap orang menyambut dan melayani Yesus. Saudara, kisah ini diawali ketika Yesus diundang makan oleh seorang bernama Simon, dan dia adalah orang Farisi yang mengadakan perjamuan makan di rumahnya. Lalu dia mengundang Yesus dan juga teman-temannya untuk hadir di rumahnya. Ketika Tuhan Yesus sudah hadir di rumahnya dalam perjamuan yang diadakan itu, maka datanglah juga seorang wanita yang tidak diundang, seorang wanita yang dikenal sebagai perempuan berdosa, yang datang menemui Tuhan Yesus dan melakukan satu tindakan yang mengejutkan, menggemparkan sisi rumah dan para tamu yang hadir. Karena dia menumpahkan minyak narwastu yang sangat mahal di atas kaki Tuhan Yesus. Bahkan dia juga mencucurkan air mata di atas kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, tindakan ini tentu saja mengejutkan seisi rumah itu dan para tamu yang hadir. Karena bukan saja dia menumpahkan minyak yang mahal, tapi dia juga menyeka kaki seorang pria dengan rambutnya. Satu tindakan yang tidak biasa pada zaman itu. Dan saudara, tentu saja terjadi kasak kusuk dan pergunjingan di antara para tamu yang hadir. Sehingga Tuhan Yesus perlu menegur mereka dan memberitahukan mereka apa yang benar. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada Simon, sang tuan rumah. Dengan berkata, Simon, ada dua orang yang berhutang kepada pemberi hutang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang lainnya berhutang 50 dinar. Karena keduanya tidak dapat membayar hutangnya, maka pemberi hutang ini menghapus kedua hutang dari kedua orang tersebut. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon, yang manakah dari kedua orang ini yang lebih berterima kasih kepada pemberi hutang itu? Maka Simon menjawab dengan tepat sekali. Tentu Tuhan, yaitu dia yang berhutang lebih besar, yaitu yang berhutang 500 dinar. Tentu dia yang akan lebih berterima kasih. Maka Tuhan Yesus menjawab kepada Simon, benar jawabmu itu Simon. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus lalu mengajar dan menegur sikap pelayanan Simon yang tidak sepatutnya. Saudara, yang pertama kita melihat ya, perempuan yang berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus, memberikan satu sikap pelayanan yang demikian penuh pengorbanan dan kasih dan hormat, karena perempuan berdosa ini menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah dia alami di dalam diri Yesus. Karena dia menyadari dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Bahkan masyarakat pun mengenal dia sebagai perempuan berdosa. Tidak ada penyangkalan dalam diri dia bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Sehingga dia mensyukuri anugerah pengampunan yang begitu besar yang dia lihat, dia temukan di dalam diri Yesus. Itu sebabnya dia datang dengan satu sikap penyembahan dan pelayanan yang begitu sungguh-sungguh. Dengan rela mengorbankan minyak yang mahal sekalipun. Memberikan yang terbaik. Bahkan dengan mencucurkan air mata yang mengungkapkan isi hatinya yang mengasihi Tuhan. Dan menyekanya dengan rambutnya dengan tidak merasa malu ataupun tidak merasa sungkan dan menjaga harga diri. Tapi ya sungguh melepaskan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Nah saudara, inilah sikap seorang yang sudah melihat betapa besar anugerah pengampunan Tuhan. Sehingga dia memberikan juga satu respon yang begitu luar biasa. Sebaliknya Simon, ya, seorang Farisi yang mungkin di antara kalangan teman-temannya dikenal orang yang baik-baik, seorang yang taat beragama. Sehingga Simon pun merasa dirinya, ya, walaupun saya punya kesalahan, tapi dosa saya tidak seberapa. Nah, sikap yang tidak melihat dirinya sebagai orang yang sangat berdosa inilah yang membuat dia merasa anugerah Tuhan itu mungkin ada tapi tidak seberapa besar. Saudara-saudara, Simon tidak menyadari dirinya adalah orang yang sama berdosanya dengan orang berdosa lainnya. Dengan perempuan berdosa tadi. Karena di hadapan Tuhan kita semua adalah orang berdosa yang sangat berdosa. Tapi Simon merasa dirinya orang yang cukup baik. Sehingga sekalipun ada dosa, hanya dosa yang kecil. Sehingga dia pun merasakan atau menyadari pengampunan Tuhan itu hanya kecil juga.
Sehingga hal itu mempengaruhi bagaimana sikap dia menyambut Tuhan Yesus. Saudara, Simon sebagai tuan rumah, ketika dia menyambut Yesus sebagai tamunya, ia tidak melakukan bahkan apa yang patut dilakukan seorang tuan rumah. Ia tidak menyambut Yesus dengan memeluknya, dengan memberikan minyak zaitun di atas rambutnya, rambut Tuhan Yesus, dan menyuruh seorang hamba paling tidak untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Semua itu tidak dia lakukan. Hanya sebagai tuan rumah yang sepatutnya saja dia tidak lakukan. Sementara wanita, perempuan berdosa ini melakukan apa yang jauh lebih ya dari apa yang dilakukan Simon. Mengapa? Karena wanita ini menyadari betapa besar anugerah pengampunan yang sudah dia lihat dan dia temukan di dalam diri Yesus. Sementara Simon orang Farisi menyadari hanya sedikit kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Sehingga sedikit juga dia merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan yang dia sadari. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus menegur Simon melalui perumpamaan ini. Bahwa Simon telah bersikap tidak benar di dalam dia menyambut dan melayani Tuhan Yesus. Karena dia merasa dosanya hanya sedikit. Saudara, bagaimana dengan sikap kita di dalam menyambut dan melayani Tuhan? Apakah sikap kita seperti Simon yang merasa bahwa kita ini orang baik-baik saja? Kalaupun kita perlu pengampunan, ya pengampunan itu hanya atas dosa-dosa kita yang biasa-biasa saja? Ataukah kita belajar seperti perempuan berdosa tadi, yang sungguh menyadari kita adalah orang yang sama berdosanya dengan perempuan berdosa itu, dan kita juga mengalami anugerah yang sama besarnya seperti yang dia alami? Sudahkah kita menyadari hal yang sebesar itu, hal yang sama besar yang kita alami, anugerah pengampunan dari Tuhan yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita menyambut dan melayani Tuhan dengan satu sikap yang sungguh-sungguh, dengan satu sikap pelayanan yang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti perempuan berdosa tadi yang bukan saja memberikan minyak narwastu yang mahal, tapi memberikan isi hatinya yang diwujudkan dengan cucuran air matanya, dan yang menyeka kaki Tuhan dan rambutnya. Satu sikap penghormatan dan penaklukan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya kita belajar dari sikap wanita berdosa ini, karena kita pun juga adalah orang-orang berdosa yang menerima anugerah yang sama besarnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.